Oke, pagi kembali. Saya ingin ngulang untuk yang eh, kedua, ya. Baik, tadi dia insurance minded. Oke, silakan, Pak. Ya Pak, jadi ada masalah yang mungkin sudah uh, banyak dengan asuransi X. pilihannya ya. Oke. Tapi kita untuk meneruskan uh, dia punya bisnis kalau macam tersebut, Ah, mungkin nilainya udah agak sulit ya Pak ya, mungkin karena sering web segala macam, jadi ya preminya naik, tidak punya pun naik. Nah, hmm. itu bagaimana caranya agar kita sebagai broker bisa memahami nasabah untuk mengikuti kita rekomendasi di luar asuransi X tersebut gitu. Oke, katakanlah terima kasih Pak. Tadi terima kasih Kiki ya, sama Foni dan Pita ya. Jadi katakanlah nasabah Pak Badu ingin asuransi X, ya. Sementara si Badu ini dia instrument minded dan dia siap bayar premi, ya. Kita sampaikan aja apa adanya, ya, bahwa bapak bapak mau di asuransi ini tetap nggak ada masalah, kami pun juga senang karena asuransi ini baik, ya, tapi masalahnya bapak punya loss ratio di perusahaan asuransi ini tinggi dan mereka mengenakan tambahan premi, ya, dan kemudian kalau bapak bapak pilih bengkel ini tidak bisa kecuali deductible-nya lebih tinggi, silakan aja. Kan masalah begini, kita memberikan advice tapi yang menentukan siapa? Nasabah. Kan kita bilang, Pak, kalau Bapak pilih X, ini kondisinya. Bapak pilih Y, ini kondisinya. Tapi saya setuju dengan nasabah yang katakanlah mau setia dengan satu perusahaan asuransi, ya nggak apa-apa. Kalau sepanjang asuransi masih bagus, ya masih bagus dan kemudian masih apa bisa dipegang, nggak ada masalah. Dan memang sebagusnya Pak, jangan pindah-pindah. Kita dengan Raksa Pratikara, dengan Tokyo Marine, dengan Allianz, dengan lain mitra, Aca, ya, stay kan, nggak pindah-pindah. Kecuali suatu ketika perusahaan tersebut bermasalah, ya, masalah keuangannya, gagal bayar atau manajemen yang bego tadi, ya kita tinggalin dong. Karena kenapa? Karena membela kepentingan konsumen. Jangan sampai kita tutup di perusahaan asuransi yang komisi gede tapi ternyata tidak bisa bayar klaim ataupun bermasalah, capek. Ya kita mau di depannya smooth, pada waktu terjadi klaim smooth juga kan? Kan begitu. Ya, itu gitu Fakri ya. Kasih. Ada lagi yang lain? Ya. Ya, kan nasabah dia kan secara direct nih kita Hmm. tuh masuk nih secara, sebagai dokter gitu untuk meyakinkan ke dia tuh sebagai pakai dokter tuh bisa membantu loh gitu. Karena ya mungkin tapi dia di awal tuh kayak udah ambil registrasi nih sama dokter. Oke. Oke. Jadi begini. Saya sih dengan mudah mematahkan nasabah yang selama ini beli langsung ke asuransi. Saya dengan mudah. Saya bisa langsung deteksi. Pak, Bapak punya pengalaman dengan asuransi bagus apa enggak? Kan bisa saja dia dapat pengalaman yang bagus kan? Hebat kan? Ya, intinya Pak, perusahaan asuransi ini menservis dia dengan semuanya. Kalau perusahaan asuransi tersebut menservis dia dengan semuanya, segalanya, ya dengan harga yang bagus, dengan segala macam layanan, maka peluang kita mungkin tipis. Tipis. Ya. Tapi kan kembali lagi kan ada yang katakanlah perusahaan asuransi yang mohon maaf bego, ya, yang tadi bagian klaimnya nggak benar, bagian underwritingnya nggak benar, bagian pemasaran nggak benar, karena beli asuransi itu tidak mudah, banyak hal yang mesti dipenuhi, ya, pemasaran asuransi yang langsung tuh marketing di perusahaan asuransi apakah mereka kompeten, belum tentu, apakah mereka eh, mau memberikan yang terbaik buat nasabah, belum tentu, pakai apa siapa memiliki kepentingan, maka menjual apa yang mereka inginkan kan? Tapi maka tidak sedikit sekali yang menjual apa yang nasabah butuhkan. Sedikit sekali. Kenapa? Karena nasabah ini kan pengen semuanya diamin. Semua klausul kalau perlu tambahkan jamin kan. Tidak kembali kalau bisa sekecil-kecilan. Sementara asuransi kepentingan apa? Kalau bisa preminya setinggi-tingginya. Kalau bisa jaminannya sempit-sempitnya. Itu konsepnya. Makanya di sela itu kita dapatkan peluang. Apalagi kalau kata misalnya ternyata pada waktu terjadi klaim bermasalah, ya.
Makanya kita sebagai broker, kita harus pastikan penutupan tersebut benar adanya. Makanya kalian harus apa? Know your customer dengan benar, dengan baik. Know your customer. Habis apa? Kadang-kadang asuransi kan, kata misalnya gini, nasabah membeli di sebuah perusahaan asuransi. Apakah di perusahaan asuransi tersebut menjual semua apa yang dibutuhkan? Belum tentu. Dia mesti cari dari asuransi lain kan. Nah, apalagi kalau misalnya properti. Apakah perusahaan asuransi mau 100%? Dia mungkin mau cuma 50. 50-nya bagaimana? Apakah nasabah tahu cari yang 50 lagi di mana-mana? Kan enggak. Biasanya apa? Dibantu oleh perusahaan asuransi. Pak, saya tutup kok asuransi ya. Nah, kalau terjadi klaim, apakah tadi leadernya mau bayarin duluan? Enggak. Mau nggak dikolekin, bantuin kolek? Enggak. Akhirnya pak nasabah kelimpungan. Ya, jadi disitulah kamu coba tunjukkan ke apa ya kelebihan-kelebihan yang kamu bisa berikan. Tapi kalau dia bisa dapatkan servis yang bagus, servis asuransi, kemudian layanan kami bagus, penutupan yang bagus, semuanya oke, celah kamu tipis, ya. Tapi kalau saya, Bapak saat ini sudah punya asuransi, saya tidak akan merubah apapun. Kalau misalnya boleh saya bantu, ya, saya mendiagnosa polis Bapak. Kalau misalnya bagus, saya akan berikan bagus. Tapi kalau kurang, saya akan berikan mana yang kurang. Bapak minta ke perusahaan tersebut untuk diperluas jaminannya. Dengan saya bantu bikin surat. Kita bantu suratnya, ya. Jadi jangan bilang saya, Bapak sendiri yang bikin surat. Saya kok apa draftkan kepada perusahaan asuransi ini. Namanya siapa? Menunjuk polis kami nomor sekian, mohon dapat dilakukan perubahan apa di endorse polis kami dengan menambah klausula-klausula gitu. Ya terus kan kami nantikan. Udah. Ini gratis kok klausulanya. Artinya apa? Kita mungkin apa? Edit value dulu. Itu poinnya. Kalau nasabah sudah melihat edit value yang kita bawa kepada mereka, saya percaya. Maka apa? Membuka diri. Ya. Jadi ada nggak celah di situ? Kalau nggak celah, ya sudah. Kita sebagai sahabat saja. Tapi kalau ada apa-apa, saya tinggal kartu nama, Bapak telepon saya. Saya akan siapkan konsultasi Bapak apa kapan saja telepon saya. Kalau asuransi, hubungi saya. Kalau kalian, makanya kembali lagi, kalian mesti ikhlas. Kan kalian membantu nih kan? Kalian membantu nasabah kan? Kalian mesti ikhlas. Kalau nasabah nggak jadi beli, ya udah ikhlas aja. Ya, kalian jangan cemberut. Kenapa? Rezeki kalian nggak kemana-mana kok. Kalau kalian ikhlas, saya percaya rezekinya berlimpah. Amin. Begitu, Elis. Ya, gitu. Jadi mesti ikhlas, mesti bahagia. Karena kalian memberikan kebahagiaan. Jangan kalian bahagia kalau dapat komisi. Wah, itu nggak benar itu namanya. Ya, komisi adalah apa? Itu dampak, konsekuensi. Itu loh konsekuensi. Ya, konsekuensi. Jadi kalian jangan lihat kalau gua dapat ini, gua dapat komisi 50 juta. Jangan pikir itu. Bagian kebaikan-kebaikan dulu. Ya, kembali lagi, rezeki tidak akan tertukar. Itu. Ada yang menanya kamu? Siapa nama kamu? Baik, Pak. Apa mau nanya kamu? Tadi gini, Pak, Ya, makanya kalau misalnya kita udah cara ini kan kita meyakinkan nasabah, Pak. ya, Bahwa nasabah sudah mau kita. Cuma ya. bagaimana caranya kita mengidentifikasi bahwa nasabah ini moral ajarnya baik, Pak. Gitu. Oke, apakah nasabah itu mau nasabah atau tidak ya? Pertama begini, tanya. Kembali lagi, memang betul bagus. Kalian juga jangan sampai mendapatkan nasabah juga yang tidak bagus. Ya, jadi tidak semua nasabah kalian bisa asuransikan. Ya, kita filter. Tanya, Bapak sudah asuransi berapa lama? Di mana saja? Ya, kemudian kita lihat tahun ini sekian di mana? Kok kenapa Bapak pindah-pindah? Kan gitu. Ada nggak kondisinya Pak? Bapak selama ini beli langsung atau lewat agen? Kan verifikasi. Oke, Bapak kalau bengkel mana aja? Bapak pakai kalau mobil ya? Kan kalian punya kenalan bengkel kan? Ya. Oke, Bapak setahun berapa kali klaim? Supaya kami bisa mendapatkan Bapak punya premi yang terbagus. Jangan sampai katakan kalian dapatkan base nasabah-nasabah yang bikin kalian capek hati. Ya, capek loh. Ya, komisi nggak seberapa capek. Kita mau capek. Kan kembali lagi tadi, saya bilang kembali lagi, bahwa tadi bisnis asuransi bisnis menguntungkan. Asuransi itu pasti untung kalau di manage dengan benar. Nasabah tidak mau klaim kan? Siapa mau nasabah mau klaim? Saya aja mobil saya
ada klaim, saya tunggu dulu ya sampai nanti mungkin pada waktu saya keluar kota, saya tinggal mobil seminggu 2 minggu baru itu kan itu. Kalau enggak, kita nggak punya mobil, taksi segala macam, ongkos lagi kan, ya. Orang pada dasarnya tidak mau klaim, ya. Jadi dengan begitu kita dengan bicara, ya dengan bicara, Bapak setahun berapa bayar klaimnya, bayar premi berapa, ya. Oke, ya udah, kita kan mengalah hasil dari cuma interview saja kan, tapi kelakuan yang benar setelah kita jadi nasabah kan, begitu. Dia ngomongnya gimana gimana. Kalau dia menggampangkan, hati-hati. Pak, saya mau tutup asuransi sekarang juga Pak. Boleh nggak Pak? Bapak foto sini. Bapak kenal saya hari ini, ya. Kok tiba-tiba mau asuransi? Saya yang malah takut Pak, ya. Pokoknya begitu ya. Sama kayak misalnya ini ketemu si Billy 1 hari pertama, besok diajak ngajak kawin, kan nggak mungkin juga, ya. Gila nih, belum belum dicolek udah diajak kawin, ya. Gitu ya topiknya. Ya. Ya. Oke, ada yang lain? Ya, Yudi, Linda, ada pertanyaan ada kalian? Ada di chat, Pak. Ada chat. Di chat. Oke, di chat. Bentar. Izin bertanya, ada orang yang yakin bahwa sudah asuransi melalui Tuhan. Bagaimana kita meyakinkan bahwa memang orang tersebut? Oke, ini nggak ada masalah. Itu masalah keyakinan kok, ya. Kalau dia punya keyakinan bahwa orang yang berbeda itu adalah orang yang jahat, itu keyakinan, ya. Tapi kemudian dibilang kita memang perlu harus percaya sama Tuhan. Tapi kemudian, apakah Tuhan menolong kita kalau kita tidak berikhtiar, tidak berusaha untuk menjaga diri kita sendiri? Ya, Tuhan jaga kok, saya nggak akan celaka, dia kebut-kebut, nabrak, jeger. Tuhan nggak salah gua, Tuhan disalahkan. Ya, bencana emang Tuhan bikin, belum tentu enggak. Tapi kita orang asuransi kurang ajar ya, act of God. Jadi tindakan Tuhan, bencana alam Tuhan, Tuhan yang buat tadi. Ya banjir Tuhan yang buat. Kan salah tuh, bukan act of God kan. Jadi kalau sudah yakin eh, bahwa Tuhan jaga, memang betul Tuhan jaga kita. Tapi kan kita sebagai manusia ada akal budi kan, ya. Kita juga harus berusaha mengamankan diri kita. Pertama apa? Tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas, mengemudi dengan baik, kitanya sehat, kita mengemudi dengan benar, mobilnya pun juga di servis. Ya dipastikan itu layak darat kan. Nah, setelah itu udah, setelah kita upayakan itu apa? Kita kalau kan masih ada risiko juga kan, kita ini sudah berusaha berhati-hati, tapi orang lain belum tentu berhati-hati. Nabrak kita, ya. Kita menuntut, capek-capean kita nuntut, lu bayar lo. Katanya nuntut oplet lagi. Lagi aja loh gitu. Pasang badan, udah terserah lu dah mau ngapain. Capek kan kita. Kita punya asuransi dia pasang badan. Kita mau kata polisi. Hah, capek lah. Ya betul nggak? Cuman satu satu bemper doang mungkin katakanlah 700.000 dia punya servis kan. Kita mesti kata polisi ngabisin waktu. Nyakat-nyakatin, ngomong apa? Marah-marah, spanning, stres. Buat apa kita buang-buang waktu? Ya, akhirnya apa? Kita udah ikhlasin aja, ikhlas yang paling penting. Ya gitu ya. Ya jadi intinya gitu. Dan kemudian apa? Kembali. Eh, Kalau haram atau halal, ya kan banyak juga yang masih melihat itu ya. Oh asuransi itu haram, ya. Riba. Coba kalian punya Islam misalnya ini kan haram kan Islam kan punya kan? Islam kalian kiblatnya kemana? Kiblatnya kemana Islam? Arab Saudi. Iya, Arab Saudi kan? Betul Arab Saudi kan? Coba cek di Arab Saudi. Ada nggak perusahaan asuransi? Kalau ada, berarti apa? Tidak haram kan? Betul nggak? Kan begitu. Kan saya pakai common sense, pakai logik. Ya, haram atau halal? Oke. Kalau haram itu berarti apa? Itu buat Muslim. Haram itu apa? Berarti apa? Dilarang oleh agama. Agama lo apa? Islam. Islam lo di mana? Arab Saudi. Di kerajaan Arab Saudi, apakah tidak ada perusahaan asuransi? Banyak. Oke, Mesir. Adakah? Ada nggak ada nggak? Apakah ada perusahaan asuransi di Mesir? Ada. Di Turki, kalau misalnya Islamnya ke Turki, ini, misalnya kiblat ke Turki, ada nggak perusahaan asuransi? Ada. Iran, ada Iran perusahaan asuransi. Ya, Afghanistan saya nggak tahu. Abu Dhabi, Kuwait apa Emirat Arab, ada perusahaan asuransi.
Jadi kalau haram atau tidak haram, ya kita tanya aja langsung gitu. Ini masalah keyakinan kan? Ada nggak negara-negara Islam sebut perusahaan asuransi? Ada. Kalau ada, ya sudah menjawab sendiri kan? Ya tapi keyakinannya ini kok, mohon maaf ya, yang Islam satu, Islam dua, Islam tiga beda-beda. Ya udahlah. Itu kalau memang lu nggak mau beli, ya udah nggak beli kan. Tapi kan ada syariah. Ah, ada lagi syariah. Enggak, tetap aja haram ya. Sudah kalau begitu dah. Udah, capek dah. Udah dah. Lo, udah kita apa? Escape. Next, next, next. Kan begitu. Nggak usah diurusin kalau gitu capek. Ya gitu. Paham ya? Kalau kalian masih ngurusin begitu, hidup hidup kalian susah banget. Memang tidak ada orang yang tidak bisa kita ubah. Ya, makanya kita memilih siapa yang kita mau bantu. Kalau dia tidak mau dibantu ya sudah, selesai. Ya, nggak usah dipaksain. Tapi ada juga orang yang memaksain kan. Ada yang dibego juga orang maksudnya gitu. Jangan jadi bego lah. Oke, ada yang lain. Gitu Yud ya. Makasih Yud. Linda mau tanya Lin. Belum ada, Jadi Pak. bahwa senang semua pekerjaan. Maka semoga kalian diberikan umur panjang dan menjadi berkat buat semuanya. Ya, tapi jangan ngomong iya iya ya tapi ujungnya tidak. Dipahit-pahitin di depan. Ya, kemudian berikan yang lebih dibandingkan apa yang kalian janjikan. Ya, paham ya. Jadi kalian akan menjadi berkat buat orang lain dimanapun kalian berada. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Selamat pagi.